Baik, semuanya selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sudah kemarin sudah pernah tatap muka ya teman-teman ya? Iya. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita sudah sama-sama bertemu pada mata kuliah psikologi kepribadian ini. Dan hari ini kita bertemu kembali pada mungkin yang siang yang cukup cerah ini. Baik, tadi ada kuliah? Nggak ada ya, cuma sekarang aja ya. Oke. Mas Hisham? Oh ya, iya Mas ya. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan belajar meneruskan pertemuan sebelumnya. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang konsep ya. Tapi hari ini kita akan banyak belajar tentang materi yang mungkin rekan-rekan sebelumnya belum tahu ya. Tapi sebelum itu saya ingin absen satu persatu pada pertemuan kali ini. Zalfini Gaishani Saparas Nabilah Muhammad Hisham Aisyah Zikrillah Arina Aurelia Bilqis Qurratul Aini Zaskia Putri Ramadhani Rasya Tatama Rasya ya mas ya Felicia Anissa Niken Yasmin Kurnia Yasmin Safiola Dewi Nashwa Parenta Tika Rosaliana Saktika Dewi Aulia Maharani Muhammad Fahri Elsa Ayudia Anissa Mahardika Nafisa Aurelita Lady Dwi Francisca Aurin Dora ini Aurin nggak panggil Naila Zahra Putri Zulkurnai Anuri Wita Nurmaulidia oh yang izin surat itu mas ya. Di surat tadi Wita ini yang jadi pembina itu ya. Gimana di kegiatannya di organisasi kampus apa di rumahnya?
Ini di rumahnya ya. Laveva Anggia, Mainaura, Sabella, Pausia, Aisyah, Salwa, Vika, Alicia, Nur Kamilatul Khairia, Nadia, Nurul Faiza, Nailatul Muna, Sherin Markiza, Kafara, Ramadania, Panyanya, Jennifer, Kelvin, Lanjaitan, Emilia, Fatia, Indri, Grasha, Naila Rivia, Mutiara, Kadita, Rahul Kamil. Ya, berarti dari 42 mahasiswa yang nggak masuk 1 mahasiswa ya. Oke, baik dengan anda sekalian. Ini sudah pada makan siang atau belum? Sudah ya. Ada yang belum makan siang? Ada ya? Oh ada ya? Tapi masih bugar ya badannya? Masih sehat semua ya? Nah baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi kalau dalam perguruan kita, kalau misalnya ada rekan-rekan yang masih belum makan misalnya, atau mau bawa minuman, itu gak apa-apa. Yang penting kita tetap bisa enjoy dalam pembelajaran, gak apa-apa ya. Yang penting satu, kita bisa enjoy, fokus, dan lebih cair dalam berkuliah. Oke teman-teman ya. Baik rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tipologi kepribadian. Tipologi, tahu tipologi enggak? Enggak tahu? Pernah dengar istilah psikologi enggak? Topologi. Ayo, tipologi apa? Kira-kira? Kira-kira kata-kata tipologi itu mengarah ke apa kira-kira? Atas. Atas. Tipe bukan topo. Oh, Tipologi. Ayo siapa yang bisa? Bukan typo ya teman-teman ya. Beda. Tipologi. Ada yang bisa? Ya apa? Pengetahuan yang berusaha menggolongkan atau mengelompokkan kepribadian manusia menjadi tipe-tipe tertentu. Tipe-tipe tertentu. Oke, bagus ya. Jadi kita hari ini akan membahas ini ya teman-teman ya. Tipologi kepribadian. Jadi nanti kita akan melihat, kita akan menggolongkan kepribadian manusia itu menjadi beberapa tipe, menjadi beberapa golongan. Itulah materi kita pada hari ini. Nah, tapi gini ya teman-teman ya, sebelum kita mulai pada materi kita pada siang hari ini, kita akan apersepsi dulu. Jadi kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang apa? Konsep dasar psikologi kepribadian. Nah, maka dari itu kita mencoba merecall kembali ya. Kita mencoba merecall
kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sudah belajar belum? Ya, sudah belajar belum? Sudah ya. Materi kemarin sudah saya kasih ke Mas Kisan ya. Ya. Sudah di-share apa belum Mas Kisan? Sudah. Sudah ya. Kapan di-share? Waktu itu juga ya. Oke, saya rasa rekan-rekan sudah membaca materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang konsep dasar psikologi bekerja. Oke. Pertanyaan pertama, jreng-jreng. Mengapa kita perlu mempelajari kepribadian manusia? Ada yang bisa menjawab nggak dari rekan-rekan? Mengapa kita perlu mempelajari kepribadian manusia? Gak usah lihat catatan ya, karena kita akan mencoba merecall pemahaman rekan-rekan sekalian dari materi yang sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya. Mengapa kita perlu mempelajari kepribadian manusia? Ini sudah saya sampaikan loh ya kemarin ya. Sudah saya bahas ya. Namanya Mbak? Saya Vini Pak. Vini? Ya, Vini. Nama lengkap? Zavini Anissa Lutfi. Zavini Anissa Lutfi. Oke, ya gimana? Menurut saya kenapa kita perlu mempelajari kepribadian manusia, karena dengan mempelajari kepribadian manusia kita bisa mengetahui nih bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan orang tersebut. Jadi misal orang tersebut sifatnya atau kepribadiannya gini, jadi kita bisa tahu nih gimana cara kita menghadapi orang tersebut begitu Bapak. Menurut saya. Oke, kita berikan aplaus ya teman-teman. Ya, betul sekali ya teman-teman ya. Jadi memang salah satu alasan penting, kemarin saya juga udah bahas ya, alasan paling penting kenapa kita harus belajar atau mempelajari tentang kepribadian manusia, karena sebagai dasar bagi kita untuk bertindak atau memberikan sikap dan perilaku kita kepada orang lain, atau agar kita bisa tahu orang lain sikap dan perilakunya seperti apa kepada kita. Jadi akhirnya apa? Kalau kita sudah memahami kepribadian orang lain atau kepribadian diri kita bisa menyikapi berbagai hal itu dengan baik. Gitu teman-teman ya. Dampaknya kalau misalnya kita nggak bisa memahami kepribadian orang lain, kita mudah tersinggung, kita mudah konflik, dan kita mudah berselisih. Gitu ya. Kalau kita misal tidak bisa memahami kepribadian orang lain, apalagi kepribadian diri kita, paham kan ya konsekuensi kalau misal kita nggak paham kepribadian kita? Paham? Apa mas konsekuensinya mas? Mas tahu? Konsekuensinya apa kalau kita nggak bisa memahami kepribadian kita? Apa kira-kira? Misalnya kita nih ya, kita nggak paham tentang kepribadian kita, apa kira-kira konsekuensi atau dampak yang akan kita alami ya teman-teman? Apa? Ayo, apa yang lain teman-teman? Ya, namanya siapa? Tiga. Nama lengkap? Oke, ada tiga-tiganya ya. Oke, silakan Mbak. Menurut saya kalau kita nggak tahu kepribadian kita sendiri itu kayak apa, kita akan bingung, bakal temperamen, terus emosian kayak aku harus gimana, aku nggak tahu, bakal lebih ke temperamennya aja sih. Terus ngadepin orang lainnya juga bakal bingung, ke diri sendiri aja bingung, Bakal susah gitu ya? bakal ke orang lain bakal lebih susah. Oke, kita berikan aplaus teman-teman. Memang konsekuensi logis ya teman-teman ya. Kalau kita tidak bisa paham tentang kepribadian kita akan mudah mengalami gangguan emosional. Gangguan emosional tidak selalu gangguan mental ya, tapi lebih cenderung kita kurang bisa mengelola emosi kita. Contohnya kayak gini. Contohnya kita dalam suatu kompetisi kita gagal, kita gak juara.
Nah, tapi karena kita nggak paham tentang kepribadian kita cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Kita cenderung menyalahkan apa yang sudah selama ini kita perjuangkan. Akhirnya kita melakukan self blaming, kita menyalahkan diri sendiri, kita menganggap diri kita tidak berguna, putus asa. Itu konsekuensi yang paling berpotensi kita akan terima kalau kita tidak paham kepribadian. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan kedua. Masih di persepsi ya teman-teman ya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang apa itu psikologi. Nah, ini pertanyaan paling mudah ya teman-teman ya. Apa itu psikologi? Ada yang bisa memberikan jawaban? Psikologi itu apa? Harusnya semuanya bisa dong ya. Kan psikologi semua ya. Apa kira-kira? Apa itu ilmu psikologi? Gitu lagi ya. 1, 2, 3. Lalu tadi sudah ya. Oh belum. Jawab saya. Oke, nggak apa-apa. Kasih kerakun ya. Psikologi adalah ilmu yang memahami kejiwaan manusia dan juga macam-macam kepribadiannya. Tentang kejiwaan manusia dan macam-macam kepribadiannya. Oke. Mungkin sama Kak, ilmu yang mempelajari tentang manusia atau jiwa itu. Pelajaran manusia atau jiwa. Iya, pokoknya tentang kepribadian manusia. Oke, tadi ada lagi ya. Ilmu yang mempelajari tentang kondisi mental dan perilaku manusia. Mental perilaku manusia. Tadi kayaknya ngacung ya. Ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Oke, kita berikan aplaus semua ya. Jawabannya semuanya benar, nggak ada yang salah ya. Yang memang kita sudah paham dasar-dasar ya apa itu psikologi. Sangat jujur saya sangat mengapresiasi karena memang ini adalah fondasi kita ya teman-teman ya. Fondasi kita untuk memahami psikologi kepribadian selama semester ini. Jadi kalau kita nggak paham apa itu ilmu psikologi, saya rasa untuk mempelajari psikologi kepribadian itu kita nggak akan bisa mudah. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Untuk merecall kembali yang tadi kan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui kepribadian orang lain atau manusia? Gimana? Bagaimana? Ya, silakan Mbak. Izin menjawab Pak, menurut saya, bagaimana cara kita untuk mengetahui kepribadian teman kita itu dengan cara melihat kebiasaan dia sehari-hari. Bisa dilihat dari sifat dia, karakter dan juga ciri-cirinya. Gitu. Bisa dilihat dari bagaimana dia bersikap, berperilaku sehari-hari. Oke, baik. Kita berikan aplaus ya. Oke, atau ada yang lain teman-teman? Selain kita bisa melihat kepribadian orang lain dari sikap dan perilakunya, ya Mbak? Ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui kepribadian individu seseorang itu dengan cara kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia tersebut, dengan individu tersebut, agar kita mengetahui lebih bagaimana kepribadian individu tersebut. Oke, kalau tadi kita bisa melihat kepribadian manusia melalui sikap perilaku. Kalau Mbaknya dari segi berinteraksi ya. Oke, bisa dari kita berikan untuk tepuk tangan ya. Jadi memang secara sederhana kita berbicara sederhana ya teman-teman ya. Kalau kita bicara secara sederhana, memang cara yang paling mudah untuk memahami kepribadian manusia itu melalui kita melihat sikap dan perilaku kesehariannya. Apalagi kalau kita sudah melakukan interaksi, yaitu cara yang paling mudah instan kita memahami kepribadian. Tapi apakah itu akurat? Tidak. Terus lantas gimana cara yang biar kita akurat? Tes kepribadian. Tes kepribadian. Tes kepribadian ya. Jadi yang paling akurat
untuk memahami, mengetahui kepribadian manusia itu kita melakukan tes kepribadian. Di lab kita itu ada beberapa tes kepribadian yang mungkin bisa kita akses. Nanti mungkin kalian ketika sudah semester 4 ada praktikum, kalian bisa akses ya tes kepribadian, mengoperasikan seperti apa tes kepribadian, tes kecerdasan, semua kalian bisa. Nanti tunggu semester 4 dulu ya. Baik rekan-rekan sekalian, kita sudah recall-nya ya, kita sudah persepsinya. Hari ini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan siang ini. Jadi saya berharap selesai perkuliahan nanti kita rekan-rekan mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan konsep kepribadian dan juga secara spesifik bisa membandingkan tipe-tipe kepribadian manusia. Nah, itu harapan dari saya ya, harapan kita semuanya. Setelah perkuliahan, saya berharap rekan-rekan bisa membandingkan, pastinya memahami terlebih dahulu ya, bisa memahami beberapa tipe-tipe kepribadian manusia, dan juga setelah bisa memahami, kemudian bisa membandingkan mana nih yang cocok, kiranya seperti itu ya. Jadi memang tujuan kita belajar tipologi manusia, tipologi kepribadian manusia pada siang hari ini itu adalah agar kita bisa membedakan tipe-tipe kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Kalian tahu nggak selama ini tipe-tipe kepribadian itu ada apa aja? Introvert, extrovert itu pembagian secara umum ya. Tapi secara tipologi kepribadian itu tidak masuk. Tapi kita bisa membagi introvert, extrovert itu secara umum, teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tipologi, kita akan dihadapi oleh beberapa tipe yang paling umum kita bisa lihat di dalam kepribadian manusia nanti. Nah, ini pertanyaan refleksi ya teman-teman ya. Kemarin sudah sempat saya singgung juga pertanyaan ini pertanyaan refleksi ya sebenarnya. Ini pertanyaan refleksi bagaimana kita memahami kepribadian manusia terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis kepribadian manusia. Tahukah Anda mengapa selama ini kita sering berselisih paham dengan ayah, ibu, saudara, guru, teman atau orang lain? Masih ingat? Apa kira-kira? Tidak sesuai dengan kemauan kita. Gini ya, selama ini kita menganggap ya teman-teman ya, ini sekedar refleksi saja. Selama ini kita selalu memandang ketika kita konflik, kita selalu memandang bahwa terkadang orang lain itu gak suka dengan kita. Ada ya? Terkadang kita memandang bahwa orang lain itu gak cocok dengan kita. Terkadang ada yang menganggap bahwa orang lain tidak bisa ngertiin kita. Benar ya? Nah, tapi kalian tahu nggak? Sumber utama dari problem-problem seperti itu adalah personality, kepribadian. Karena selama ini kita selalu cenderung memandang orang lain harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita berselisih bukan gara-gara faktor kita nggak dikasih uang, bukan. Materi itu sebenarnya faktor kedua. Penyebab utama itu bukan materi. Misalnya kita konflik dengan orang tua ya. Karena masih ingat nggak ketika dulu masih SMP, kalian minta uang terus gak dikasih sama orang tua? Pernah? Ingat ya? Mungkin kalian menganggap bahwasanya salah satu faktor penyebabnya itu adalah orang tua yang pelit. Salah satu ya, bukan semuanya teman-teman ya. Orang tua yang pelit, orang tua yang gak kasih kepada kita, gak ngertiin kita. Padahal salah satu penyebab utamanya itu adalah di faktor kepribadian. Kita selalu memandang orang lain harus sesuai dengan kita. Jadi kalau sekali ada fenomena orang lain tidak sesuai dengan diri kita, itu akan menimbulkan konflik.
Ini hanya sekedar yang kecil, teman-teman ya. Jadi jangan lagi setelah ini kita menyalahkan hal-hal lain selain memang karena arogansi diri kita sendiri. Kita cenderung arogan, kita terlalu arogan sehingga menuntut orang lain harus sama dengan kita. Itu kembali ke kepribadian. Padahal seyogianya kita tuh hidup di dunia, kita harus sadar bahwa kepribadian manusia itu berbeda-beda. Gak ada kepribadian yang sama ya teman-teman ya. Meskipun kita selama ini menganggap bahwasanya si Mas Hisham dengan Mas Rahul misalnya ya, kita memandang kedua orang ini kayaknya kepribadiannya sama nih ya, plek misalnya ya. Tapi sebenarnya apa yang kita anggap sama itu pasti ada perbedaan teman-teman. Misalnya keduanya sama-sama ekstrovert misalnya, kita pasti melihat bahwa salah satunya pasti ada yang ekstrovertnya tinggi, ada yang rendah. Nah itu juga masuk ke dalam perbedaan kepribadian. Maka dari itu di muka bumi ini tidak ada yang namanya kepribadian manusia itu sama, semuanya berbeda. Maka dari itu kita jangan selalu meminta orang lain agar sama dengan keinginan kita. Itu rentan konflik. Itu ya. Baik teman-teman. Nah sekarang sebelum kita masuk pada materi ini, silakan kita coba ini ya, main check-in emoji digital. Silakan buka HP-nya masing-masing. Silakan buka HP-nya masing-masing. Silakan kunjungi slido.com. Slido.com, ketik kode 1651669. Kan disuruh masukkan kode ada ya kolom ya. Nah itu dimasukkan ya teman-teman ya. Kodenya sudah tahu semua? Ya. Ada yang belum? Oke, sebentar ya. Bentar. Ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa melihat kita bermain menggunakan Slido. Nah, ini pertanyaannya, tujuan kita di sini adalah kita ingin melihat bagaimana perasaan kalian saat ini. Nah, ini ada kaitannya dengan kepribadian manusia ya. Nah, jadi silakan ketik satu kata saja bentuk emosi yang kalian miliki. Ingat, emosi itu tidak selalu marah ya. Emosi itu banyak, ada senang, sedih, kecewa, khawatir, senang, bangga, itu masuk dalam emosi semua. Jadi perasaan kalian hari ini, detik ini itu apa? Kira-kira. Silakan diketikkan. Kodenya ini ya, teman-teman ya. 1651669. Ya, kita bisa lihat bareng-bareng. Kalian nggak usah khawatir karena identitas kalian nggak mungkin muncul. Bisa nggak usah khawatir ya Mas ya. Namanya nggak mungkin muncul kok. Yang muncul di sini itu adalah yang kalian ketik. Kita ingin melihat bareng-bareng. Oke, biasa aja masih mimpi dari teman-teman ya. Oke, ya. Oke. Excited, oke. Excited mulai muncul, mulai banyak. Biasa aja masih mimpin. Bisa lebih dari satu kata boleh. Yang penting benar-benar menunjukkan emosi kalian hari ini ya. Ya, terus. Oke, kecewa. Alasannya lucu ya. Karena tidak mendapatkan nasi kotak. Ya, silakan, masih ada yang belum jawab.
42 mahasiswa yang menjawab. Silakan lanjut lagi. Sudah 42. Atau ada yang mau menambah emosi? Silakan. Boleh sekali lagi. Tapi bagi yang nggak mau nggak apa-apa. Apakah masih bisa melihat laki-laki ngantuk sedih? Ya, ngantuk sudah mulai muncul ya teman-teman. Ya, sudah mulai ngantuk ya. Sedih ya. Oke, ngantuk, batin, jenuh, biasa, sedih, dicuekin pacar. Ini siapa? Sedih dicuekin pacar. Bangga, cukup ceria, pengen makan. Ya, oke. Sedih, pengen pulang, kecewa. Masih ada yang mengerti ternyata. Ya, oke. Oh, ceria. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, di sini emosinya sama dulu ya. Ada yang biasa aja, excited, ngantuk, sedih, galau, bimbang, gabut, kangen rumahmu, ada yang musik kan? Oh iya, masih ada yang musik. Emang kalian kira-kira butuh berapa lama untuk bisa kerasa? Seminggu. Pengen pulang, pengen ngantuk. Oke, bagi teman-teman yang ngantuk gak apa-apa di kamar mandi, silakan gak apa-apa. Atau mau cuci wajah gak apa-apa. Sudah. Ceria, senang, lapar, kangen. Ya, Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita berikan aplaus untuk diri kita semua ya. Jadi ini adalah bentuk emosi kita, perasaan kita hari ini untuk mengikuti psikologi kepribadian. Baik, kita kembali ke materi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, teman-teman ya. Kita sekarang masuk pada materi inti kita dalam psikologi kepribadian manusia. Jadi setelah kita tadi mungkin sedikit refleksi, sedikit recall kembali dan juga sedikit meregangkan emosi kita. Hari ini kita masuk ke dalam materi kita, yakni tipe-tipe kepribadian atau tipologi kepribadian. Oh ya, sebelumnya pernah dengar nggak dengan istilah-istilah ini? Pernah ya? Kalian dengarnya di mana? Waktu tes Psikotes, psikologi. tes psikologi, pengen masuk sini? Waktu SMA. Oh, SMA. Tapi kalian pernah mendapatkan penjelasan nggak terkait 4 jenis ini? Ada penjelasan. Dapat. Ada bacaan. Bisa. Oke, silakan Mbak. Oke, dari yang aku ketahui, yang ini ada tempat temperamen yaitu sanguinis, flegmatis, koleris, dan melankolis. Jadi sanguinis ini dia dikenal sebagai orang yang dimana ekstrovert banget, yang dimana dia periang, terus dia orangnya bergairah dan juga tipikal yang ceria dan dapat menarik orang-orang untuk lebih dekat sama dia dengan cepat. Tapi minusnya orang sanguinis ini orangnya ceplos-ceplos, tidak berpikir sebelum berbicara dan juga bukan tipikal yang pemikir sebelum melakukan sesuatu. Dan flegmatis ini dia tipikal yang lebih suka damai, dia lebih tenang orangnya, terus tipikal yang lebih nggak suka ribut sama orang dan lebih suka mengalah. Tapi minusnya dia cenderung pasif kalau misalnya dalam suatu komunitas. Yang koleris ini dia tipikal yang orang yang berjiwa kepemimpinan, yang dimana biasanya yang koleris ini jiwa kepemimpinannya itu emang natural ada di darahnya dia. Jadi dia tipikal yang lebih suka memimpin daripada dipimpin.
dan dia lebih terstruktur jadi orang. Terus minusnya orang koleris ini dikuasai oleh egonya, yang dimana dia susah untuk bersimpati dengan orang lain karena dia lebih suka dituruti daripada menuruti. Sedangkan melankolis dia tipikal orang yang apa-apa harus terpola, harus tersusun, dan tipikal yang perfeksionis dalam melakukan suatu hal. Tapi minusnya orang melankolis ini gampang kecewa karena dia gampang kecewa ketika dia sudah menjadwalkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan keinginan dia. Apa yang sudah dia rencanakan tidak sesuai dengan yang dia rencanakan, dan dia orangnya gampang overthinking. Jadi gitu ya. Luar biasa ya. Dulu sekolahnya di mana, Mbak? Saya di Mentawai. Oh, Mentawai ya. Iya. Ini materi sudah disampaikan di SMA dulu ya? Enggak, aku kebetulan waktu itu aku sempat dikasih tes temperamen sama kakak aku yang juga ngambil jurusan psikologi. Jadi dia kayak cobain aja gitu kan. Habis itu karena aku penasaran, jadi dia ngejelasin. Oh gitu. Ngejelasin bisa. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi dari ini sudah dijelaskan ya sama Mbak Panyak apa Panyak? Banyak nyanyak. Oh Panyak aja ya. Ya, jadi tadi sudah dibahas ya teman-teman ya, sudah dijelaskan sedikit tentang apa itu 4 tipologi, 4 tipe-tipe kepribadian manusia ini oleh Mbak Panyak. Nah, jadi mungkin kita akan membahas lebih detail ya setelah ini ya. Setelah ini kita akan bahas lebih detail apa itu 4 kepribadian. Tapi gini ya teman-teman ya, kenapa kita kok perlu mempelajari materi ini? Karena sekarang tuh di media sosial kita tipologi kepribadian manusia itu gak hanya sebatas introvert dan extrovert saja. Sekarang itu lebih kompleks lagi. Jadi kalau kita bicara tentang jenis-jenis kepribadian manusia itu banyak. Ada yang dibagi berdasarkan introvert, extrovert, ada yang pembagiannya berdasarkan tipologi 4 ini ya. Ada juga kepribadiannya dibagi berdasarkan Big Five personality. Pernah dengar? Pernah ya? Itu jadinya lebih ke psikologi industri nanti ya. Ada juga kepribadian manusia dibagi menjadi beberapa aspek di dalam tes-tes kepribadian. Itu sangat komplit ya tentunya. Tapi yang paling umum yang berdasarkan teori atau yang kita pelajari secara formal dalam psikologi, tipe-tipe kepribadian ada sanguinis, flegmatis, koleris, dan melankolis. Kita bahas seperti apa masing-masingnya ya. Baik, yang pertama kita mulai dari sanguinis. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman ya, di awal harapan kita belajar ini, saya berharap nanti setelah kita belajar ini kalian bisa memahami dan bisa membedakan masing-masing tipe-tipe kepribadian, baik tipe kepribadian diri kita maupun orang lain yang ada sekitar kita. Ini ciri pertama ya teman-teman, sanguinis. Kita mengenal sanguinis. Sanguinis itu ibarat introvert dan extrovert, ada kecenderungan ke arah ekstraversi. Maka dari itu orang sanguinis mereka memiliki kelebihan. Yang pertama, mereka mudah bergaul dengan membangun relasi. Itu tipe-tipenya teman-teman ya. Orang sanguinis biasanya juga disenangi oleh orang lain dan juga menyukai sesuatu yang melibatkan banyak orang. Sudah ada pandangan ya? Siapa ya? Orang sanguinis juga punya kelebihan lebih percaya diri dan biasanya identik dengan orang yang menjadi pusat perhatian. Di kelas ini yang menjadi pusat perhatian siapa? Siapa? Rasha. Wah, Mas Rasha. Bener ya, sepakat semua ya Mas Rasha ya? Oke, berarti Mas Rasha ya selama ini yang mungkin ada kecenderungan ke arah kepribadian sanguinis karena sering menjadi pusat perhatian. Tapi pusat perhatiannya gimana? Positif apa negatif ini? Positif. Positif ya. Selain itu, orang sanguinis teman-teman mudah membangun suasana lebih menyenangkan, cenderung humoris. Mas Rasha humoris apa enggak? Humoris apa enggak?
Ada humornya lah ya, dikit-dikit ya. Dikit-dikit ya. Dan juga orang-orang ekstrovert itu masuknya ke dalam tipe kepribadian sanguinis, teman-teman ya. Jadi maka dari itu kalau kata orang-orang itu sanguinis sama ekstrovert itu hampir gak ada bedanya. Karena dari segi ciri-ciri terutama kelebihan, orang-orang sanguinis itu persis dengan ekstrovert. Tapi kita nggak bisa melihat dari satu sisi kelebihan aja ya. Kita bisa melihat dari sisi kekurangan, teman-teman ya. Jadi saya tekankan lagi, kepribadian manusia itu tidak ada yang semuanya positif, tidak ada semuanya yang negatif. Semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kita lihat ya, sanguinis ya. Sanguinis tadi kita sudah melihat kelebihannya seperti apa, kekurangannya sanguinis. Nah, ini kita bisa melihat ya, teman-teman ya. Biasanya orang-orang sanguinis itu emosinya kurang stabil. Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya karena mereka perlu menunjukkan diri mereka yang humoris dalam berbagai kondisi. Itu yang membuat dirinya secara emosional kurang stabil. Contohnya ini, seorang sanguinis bagi orang-orang terdekat itu nggak boleh menunjukkan wajah sedih, wajah nggak humoris, wajah dijam, itu nggak boleh. Akhirnya kayak semacam jadi beban gitu bagi orang sanguinis untuk menunjukkan diri saya sebagai orang yang selalu terbuka ke siapapun dalam kondisi apapun, baik saya sedih, senang, bangga, kecewa, atau sebagainya. Itu yang membuat beban emosional sanguinis itu terkadang kurang stabil. Terkadang ketika orang sanguinis cenderung sedang kecewa, sedih, mereka gimana caranya agar bisa terlihat humoris di depan teman-teman. Itu susah gitu ya. Itu kekurangan mereka. Kekurangan selanjutnya, humoris terkadang dari saking asiknya mereka ngobrol dengan teman-temannya, akhirnya mereka lalai, kurang bisa melihat waktu. Mereka tidak bisa melakukan manajemen waktu. Bukan tidak bisa ya, mereka kurang bisa melakukan manajemen waktu karena saking asiknya berhadapan dengan banyak orang. Kurang bisa disiplin, sulit diajak serius. Sulit diajak serius, oke ya, kita bisa terima ya, beberapa tapi tidak semua. Kurang bisa disiplin. Pernah nggak kita mengamati teman-teman kita yang ekstrovert atau sanguinis? Biasanya mereka emang kalau dari segi disiplin, mereka tidak seperti orang-orang introvert. Paham ya? Merasa nggak ya? Ya. Kalau kita bandingkan antara orang yang tertutup dan terbuka, introvert dan extrovert, yang mungkin paling bisa disiplin itu adalah orang introvert. Atau ada tanggapan dari teman-teman terkait pendapat ini? Setuju ya? Nah itu ya teman-teman ya. Jadi orang sanguinis juga kekurangan mereka itu sulit berkonsentrasi dan berpikir jangka pendek. Anak sanguinis, ekstrovert, mereka itu biasanya dari saking pengen dan mereka bahagia ketika menjalin relasi dengan orang lain, sampai mereka itu gak punya pikiran jangka panjang misalnya, atau mereka itu sulit untuk membangun konsentrasi dirinya karena selalu terdistrak. Contohnya orang sanguinis ketika dia pengen fokus garap tugas, ada aja godanya. Wih, nyeblak wih. Misalnya ya, ayo kopi, gitu. Bagian cowok misalnya. Nah itu adalah ajakan yang nggak mungkin bisa ditunda. Mungkin tugas yang bisa ditunda ya. Tapi untuk ajakan-ajakan seperti itu mungkin sulit bagi seorang extrovert. Karena orang extrovert itu akan energinya lebih terisi. Orang sanguinis energinya lebih terisi ketika mereka bergabung dengan beberapa orang. Sebaliknya introvert tidak. Sanguinis ya seperti itu ya. Jadi secara umum sanguinis ini adalah tipe kepribadian yang memiliki kecenderungan ke arah keterbukaan
dan mudah membangun relasi dengan orang lain. Ini tipikal sanguinis ya teman-teman. Selanjutnya kita melihat ada tipe yang kedua, koleris. Tadi juga sudah disampaikan oleh bapaknya. Tapi ini materi secara detail ya teman-teman ya. Koleris, kita bicara kelebihan koleris dulu ya. Koleris itu kelebihannya mereka punya rasa percaya diri yang tinggi. Makanya orang-orang koleris itu rata-rata mereka lebih suka dalam sebuah organisasi. Mungkin ada beberapa keinginan dari orang koleris itu pengen memimpin suatu organisasi, pengen mendominasi. Itu hal yang wajar ya, dimiliki oleh orang dengan kepribadian koleris ya teman-teman ya. Jadi koleris ini punya sifat dominan di sekitar orang lain. Mereka pengen bagaimana caranya dia itu memberikan dampak pengaruh di lingkungan sekitarnya. Gak hanya di lingkungan circle pertemanan yang kecil, tapi juga di circle pertemanan yang besar. Ada intinya ada ini ya, ada sedikit ambisius yang dimiliki oleh koleris biasanya. Koleris ya teman-teman ya. Koleris juga cenderung tegas dalam mengambil keputusan. Oke. Koleris kelebihannya di situ. Mereka nggak bertele-tele mengambil keputusan enggak. Mereka juga nggak bingung mengambil keputusan. Jadi mereka itu merupakan seorang decision maker yang handal, yang tangguh, dan juga mereka nggak banyak mempertimbangkan. Tipikal koleris, mereka mengambil keputusan dan mereka siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Itu koleris ya teman-teman. Sampai sini ada ini ya, ada pandangan ya, siapa kira-kira tipikal koleris ya. Oke. Selain itu koleris, keunggulannya mereka punya jiwa leadership. Ya. Jadi pasti kalau wajah badannya kelemar-kelemar itu gak masuk ya teman-teman ya. Karena koleris ini jiwa leadershipnya kuat. Biasanya sejak kecil mereka sudah dominasi terhadap orang lain itu sudah ada. Sejak SD misalnya, atau SMP, SMA sudah menjadi ketua OSIS. Ketika kuliah menjadi ketua BEM dan sampai besar tua, itu banyak organisasi dan dia selalu tampil, dia selalu show up. Itu koleris. Karena memang pada dasarnya mereka punya jiwa kepemimpinan. Orang koleris ketika tampil di hadapan publik itu enggak gugup. Mereka bisa tampil dengan tenang karena emang dasarnya dia punya jiwa kepemimpinan. Analitis dan logis, suka mengatur. Nah, ini mungkin terkadang masuk ke dalam kelebihan, kadang juga masuk ke dalam kekurangan ya. Suka mengatur ini adalah salah satu tipikal dari seorang koleris. Di mana koleris itu di beberapa momen mungkin, tapi tidak selalu ya. Di beberapa momen mereka lebih suka mengatur daripada mengerjakan sendiri. Itu ya, salah satu ya. Tapi kelebihan lain, koleris itu tidak mudah menyerah dan tidak suka basa-basi. Orang koleris itu biasanya mereka masih selalu ada harapan. Ketika harapannya patah, dia selalu bangkit. Dia selalu berusaha gimana caranya agar harapannya tadi bisa kembali dicapai. Itu orang koleris. Jadi rata-rata koleris juga tidak suka basa-basi. Dia lebih suka singkat, padat, gaspol. Itu tipe-tipe koleris sebagai seorang pemimpin. Nah, tapi kita lihat ya, kayak gimana sih kekurangan dari seorang koleris. Nah, ini ya. Dari sini kita bisa melihat kekurangan dari seorang koleris. Yang pertama, egois. Nah, itu ya. Yang pertama egois ya teman-teman ya. Egois ini memang tidak semua koleris itu egois ya. Tapi terkadang karena sifat kepemimpinan yang cenderung dominan, seorang koleris terjebak pada egois. Karena mereka merasa bahwa mereka lah yang bisa mengambil keputusan, anggotanya diremehkan. Itu tantangan.
sekaligus kelemahan seorang koleris. Sulit memaafkan, mudah marah karena mereka selalu terombang-ambing beberapa problem-problem dalam organisasi. Itu yang menyebabkan mereka mudah marah, mudah emosional, mudah marah, yang membuat orang-orang koleris tidak bisa menahan amarah. Jadi wajar ya teman-teman ya, kalau misalnya ada teman kalian yang punya tipikal tipe-tipe koleris, cenderung marah-marah. Karena emang seorang pemimpin pada dasarnya harus tegas. Seharusnya bukan marah-marah ya, tapi tegas. Gitu. Koleris juga orangnya tidak sabaran. Mereka selalu menganggap waktu itu adalah waktu adalah uang ya. Waktu itu adalah uang. Jadi orang koleris biasanya tidak suka berlengah-lengah, dalam artian waktu itu harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Orang koleris ya. Dan biasanya orang koleris juga, tapi ini tidak semua ya teman-teman ya, cenderung kaku dan keras. Di sini itu kayaknya tipe-tipe pemimpin kalau nggak keras emang nggak cocok ya. Memang di beberapa momen kita emang harus keras. Itu dalam pola pandang seorang pemimpin ya teman-teman ya. Karena gini ya, karena terkadang untuk mengatur SDM anggota kita, apalagi anggota kita yang banyak, itu terkadang kita nggak boleh lembur di momen-momen tertentu ya. Karena kalau kayak gitu kita nggak mungkin bisa menjalankan roda organisasi dengan baik. Kita perlu ketegasan, kita mungkin agak keras sedikit ya, tapi tidak keras banget ya. Kita mungkin agak sedikit keras, tegas ya, mungkin lebih tegas ya. Sampai sini ada yang ini ya, ada sudah bisa mereka-reka ya teman-teman ya. Mana itu sanguinis dan koleris dari saya. Jauh ini ada yang ingin ditanyakan? Karena nggak apa-apa, kita ambil diskusi aja. Belum ada? Oke, berarti sudah paham ya? Oke, kita bahas semua ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk tipe kepribadian yang ketiga, melankolis atau melankolis ya teman-teman ya. Melankolis ini adalah tipe kepribadian yang ketiga setelah koleris. Jadi melankolis ini kelebihan, kita bicara kelebihan dulu ya. Kelebihan mereka tuh cenderung perfeksionis. Jadi orang-orang perfeksionis itu ada kaitannya dengan melankolis ya. Dan memang yang paling apa ya, yang paling populer dari beberapa tipe kepribadian itu adalah melankolis. Kita selalu ingin tampil layaknya kepribadian melankolis karena asik aja gitu di era sekarang. Melankolis ini nggak banyak ngomong, tapi dia bekerja diamnya. Itu melankolis. Melankolis itu orangnya cenderung perfeksionis. Mereka nggak suka yang ada sesuatu yang kurang sempurna. Mereka nggak suka. Ada kekurangan dari suatu proyek misalnya, mereka nggak suka. Jadi contohnya kayak gini. Kalau kalian kerja kelompok, mengerjakan tugas dengan seorang melankolis, kalian selalu dituntut untuk mengerjakan dengan benar. Pokoknya ada kurangnya ini. Nah, jadi kalau misalnya ada hal yang kurang, itu bagi seorang melankolis itu adalah kayak semacam ada yang ganjil dalam hatinya. Itu tipikal melankolis ya. Jadi hati-hati kalau kalian punya teman kelompok melankolis, mereka akan selalu menuntut kesempurnaan, perfeksionis, terutama dalam karya-karya yang kalian kerjakan bareng-bareng. Dan kalau kalian bekerja dengan perfeksionis, kalian nggak perlu khawatir karena apa yang dikerjakan apa yang dikerjakan melankolis itu nggak mungkin mengecewakan. Kedua, lebih teliti dan pertimbangkan sesuatu secara matang. Ini bagusnya ya, melankolis teman-teman ya. Mereka dalam hal apapun, mereka cenderung teliti. Mereka nggak berusaha gerusu kalau istilahnya ya. Mereka nggak kayak gitu. Mereka cenderung mengambil keputusan, mempertimbangkan secara teliti sebelum dia ambil keputusan. Memang benar-benar teliti ya, analitis orangnya.
mempertimbangkan sesuatu secara matang. Itu adalah tipikal-tipikal orang melankolis. Nah, jadi kalau contohnya kayak gini teman-teman ya. Kita mengambil keputusan apakah tugas ini dikumpulkan atau tidak. Nah, biasanya bagi orang melankolis, bentar dulu saya cek dulu. Saya cek dulu, siapa tahu ada yang salah. Itu tipikal melankolis banget kayak gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana melankolis dengan gaya telitinya, perfeksionisnya, mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Suka melakukan sendiri, selalu ingin tahu, itu teman-teman ya. Kalian gak usah khawatir kalau kerja dengan orang-orang melankolis, karena mereka cenderung mengerjakannya sendiri. Dia percaya kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan. Kan dari kita kan pasti ada ya yang mungkin nggak percaya dengan diri kita, akhirnya kita pakai ChatGPT misalnya. Itu bukan melankolis ya teman-teman ya. Bukan melankolis. Ada juga dari kita misalnya kita sudah mengerjakan tugasnya, kok kayaknya salah semua gitu ya. Itu bukan melankolis. Biasanya orang melankolis yakin dengan apa yang dikerjakannya. Melankolis ya. Selalu ingin tahu. Nah ini ya teman-teman ya. Mereka ini yang unik dari melankolis ya. Mereka selalu ingin tahu, tapi tidak selalu keinginan tahuan tadi disampaikan kepada publik. Itu melankolis. Karena melankolis ini ada kecenderungan ke arah introvert. Ya. Mereka keingintahuannya sangat tinggi, curiosity-nya sangat tinggi ya teman-teman, tapi tidak selalu ditanyakan kepada orang lain. Dia selalu ingin mencari jawaban itu sendiri. Itu melankolis. Karena memang secara keterbukaan dia tidak terlalu terbuka seperti orang extrovert atau sanguinis tadi. Melankolis cenderung tertutup, maka dari itu mereka lebih suka menyelesaikannya sendiri dan analitis perfeksionis. Kebanyakan terdiri dari orang introvert, teliti dan rajin dan berbakat kreatif. Gini ya teman-teman ya, saya masih yakin sampai sekarang itu bahwa orang yang introvert, sebenarnya saya ingin tanya, menurut kalian introvert itu kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Yang bilang introvert itu kekurangan siapa? Ya siapa lagi? Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Gak ada benar salah ya. Introvert itu kekurangan ya. Oke. Yang mengatakan bahwa introvert itu kelebihan. Satu. Yang lain? Dua. Yang lain? Kekurangan dan kelebihan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang jenis kepribadian, nggak ada yang namanya kekurangan atau kelebihan ya. Mungkin bagi kita yang merasakan bahwasanya kita introvert, kita memandang bahwasanya saya pengen kayak orang-orang ekstrovert, bisa menjalin relasi kemana-mana, nggak canggung ngobrol dengan orang baru misalnya. Nah, tapi ini ya teman-teman ya, keputusan untuk menjadi introvert itu adalah keinginan asal dari diri sendiri. Saya yakin orang introvert itu bangga dengan dirinya sendiri. Maka dari itu mereka memang ada keinginan untuk menjadi ekstrovert, tapi memang dia lebih cocoknya di introvert. Jadi bagaimanapun mau diubah seperti apapun nggak bisa, susah. Karena itu memang keputusan untuk menjadi ekstrovert dan introvert itu adalah kondisi kita sendiri. Kita nggak sadar kita mengarahkan diri kita pada introvert dan ekstrovert, itu adalah keputusan kita. Jadi saya yakin bagi orang introvert yang merasa menyesal menjadi orang introvert, sebenarnya itu bukan penyesalan, tapi pengen dimana dia bisa menjadi seperti orang introvert, tapi dia tetap pengen di introvert gitu loh. Apakah orang introvert itu nggak bahagia dengan kesendiriannya? Tidak, mereka sebenarnya bahagia. Introvert itu bahagia dengan kesendiriannya.
orang introvert di mana-mana itu mereka merasa energinya akan kembali pulih, kembali banyak ketika mereka menyendiri. Itu introvert ya teman-teman ya. Nah, lantas perbedaan introvert dengan pemalu itu apa? Ada yang bisa menjawab? Perbedaan introvert dengan pemalu itu apa? Sama enggak? Sama atau beda? Beda ya. Bedanya apa? Ayo, bedanya apa? Introvert dan pemalu? Ada yang bisa nggak? Ya. Iya memang dari segi ininya beda ya. Enggak, maksudnya dari segi cara kerjanya apa tuh? Kalau dari segi bentuknya beda emang ya. Karena satunya kepribadian, satunya bukan. Tapi dari segi cara kerjanya yang saya maksudnya. Ya. Menurut aku kalau misalnya pemalu itu lebih dia kecenderungan yang pasif, yang nggak mau nimbrung karena lebih ke sifat malunya kayak nanti aku gimana ya, nanti aku gimana. Sedangkan kalau introvert itu sebenarnya dia percaya diri, hanya saja kayak lebih baik aku nggak usah nimbrung gitu. Lebih tinggal yang lebih baik masih ada kok yang extrovert yang masih bisa lebih maju lagi, dari mending mereka dulu baru aku gitu. Jadi kalau misalnya pemalu mungkin emang tertutup dan nggak mau membuka diri, sedangkan introvert sebenarnya dia bisa berpotensi untuk membuka diri, hanya saja dia memilih untuk tidak. Oke. Saya kasih kasus aja ya. Ini ya teman-teman ya. Kuncinya itu ada di kepercayaan diri sih sebenarnya. Kita contohnya di warung kopi ya. Ini kasus ya. Biasanya orang introvert itu ketika mereka diajak kopi, mereka apa ya? Mereka kurang suka aja karena bertemu dengan orang banyak. Jadi energinya terkuras. Kalau orang malu, mereka diajak ngopi itu fine-fine aja. Mereka berangkat. Mereka berangkat kalau diajak ngopi. Nah, tapi jangan sampai bikin orang pemalu itu menjadi sorotan di warung kopi. Nggak bisa mereka. Misalnya mereka dibully sehingga membuat orang-orang di sekitarnya itu pandangan tertuju ke dia. Itu mereka orang pemalu nggak bisa gitu. Tapi orang introvert mereka masih bisa percaya diri. Cuma mereka kalau baik apa ya, orang introvert itu jangan untuk ini ya teman-teman ya. Sebenarnya orang introvert itu kekurangan energi ketika mereka gabung dengan orang banyak aja seperti itu. Orang introvert itu ya, paham bedanya ya antara orang introvert dan pemalu. Ini kok agak lucu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke melankolis dan kekurangan ya teman-teman ya. Jadi melankolis itu tidak selalu punya kelebihan. Memang tipikalnya lebih cenderung penyendiri, lebih tertutup, tapi ada banyak keistimewaan yang dimilikinya ya. Nah, tapi seorang melankolis ini punya kekurangan ya teman-teman ya. Yang pertama, mereka mudah sensitif. Melankolis itu mudah sensitif ya, karena mereka itu secara kepribadian mereka tertutup. Karena ketertutupan tadi mereka mudah tersinggung. Mereka mudah pesimis karena tetap buntut dari ketertutupan tadi. Mereka pesimis dan juga mudah berpikir negatif. Sebenarnya bukan mudah berpikir negatif ya, cuma mereka satu fenomena aja mereka dipikirkan sampai besok. Misalnya, itu orang melankolis.
Contohnya kayak gini. Saya tadi ketemu dengan tetangga, kayaknya dia kokatnya apa dia tidak suka ya? Itu dibikin sampai besok. Itu melankolis ya teman-teman ya. Bangun tidur, dia suka kayak sama kokat ngobrol gitu. Orang melankolis teman-teman. Kekurangannya di situ. Akhirnya apa? Itu menjadi kekurangan karena bisa merusak kegiatan atau aktivitas dia yang harus dilakukan. Bisa mengganggu aktivitas yang dilakukan. Kekurangannya di situ ya. Mereka juga kurang aktif dalam bergaul, cenderung tertutup. Nah itu ya seperti yang saya katakan tadi, kurang aktif dalam bergaul karena ada sisi-sisi introversinya, introvert. Mudah tertekan dan kurang tegas. Mudah tertekan. Orang melankolis ketika mereka bekerja, itu mereka selalu menganggap kerjaan itu sebagai tekanan. Maka dari itu mereka langsung dikerjakan agar tidak menjadi beban untuk hari-hari mendatang. Itu sekaligus menjadi melankolis sebagai seorang yang mudah perfeksionis dalam mengerjakan sesuatu. Karena mereka berpikir jangan sampai tugas, jangan sampai pekerjaan yang belum selesai itu menjadi beban. Akhirnya mereka cenderung melakukannya di awal-awal, cepat menyelesaikannya. Dan kekurangan mereka kurang tegas. Jadi orang-orang melankolis ini tidak cocok jadi pemimpin mereka tidak cocok. Mereka itu cocoknya menjadi konseptor di balik layar. Contohnya di dalam partai mereka tidak cocok menjadi ketua partai. Mereka cocok bergerak di bidang ilmuwan. Di dalam BEM juga seperti itu misalnya. Mereka tidak cocok jadi ketua BEM, orang-orang melankolis. Cocoknya adalah orang-orang di bidang keilmuan, pengetahuan, itu mereka cocok. Ya. Melankolis sudah, selanjutnya kita beranjak pada pragmatis ya teman-teman ya. Ini tipe kepribadian yang terakhir. Ya, ini pragmatis ya. Ini tipe kepribadian pragmatis ya teman-teman ya. Gimana? Apa pesan pertama kalian? Kenapa? Jadi pragmatis ini adalah tipe kepribadian keempat atau terakhir dari tipologi kepribadian. Di mana kepribadian pragmatis mereka tuh ada sisi introvertnya dikit ya teman-teman. Ada sisi introvertnya dikit, tapi ada juga sisi extrovertnya dikit juga. Nah, orang pragmatis itu biasanya orang yang enjoyable. Saya menyebutnya seperti itu ya. Mereka enjoyable, mereka suka perdamaian, mereka tidak suka konflik, mereka cenderung santai dalam menghadapi sesuatu. Itu orang pragmatis. Mereka mencintai perdamaian. Bukan berarti ketika ada konflik Palestina Israel mereka terjun ke Palestina. Mencintai perdamaian. Ketika misalnya ada sebetulnya yang berselisih, itu mereka cenderung jadi campur, mereka cenderung mendamaikan. Itu orang-orang pragmatis. Ya Mas Nasa ya. Mereka cenderung menghindari perselisihan, berusaha berhubungan baik dengan saudara. Mereka ini selalu pengen gimana caranya agar tidak ada konflik baik dirinya dengan orang lain. Mereka selalu menjaga hubungan dengan temannya. Orang pragmatis seperti itu. Cenderung setia. Wah ini dalam tidak hanya percintaan saja, tapi orang pragmatis dalam berbagai hal biasanya cenderung setia. Karena orang pragmatis itu selalu menganggap bahwa satu momen saja hubungan mereka dengan orang lain itu sangat bermakna. Akhirnya mereka tidak mau memutuskan hubungan tersebut baik pertemanan maupun hubungan asmara. Karena mereka mendapatkan makna dari suatu relasi itu. Orang pragmatis juga suka membantu orang lain. Ini jelas ya, suka membantu orang lain. Kecuali mungkin kalau udah punya uang ya. Karena kalau kita nggak punya uang, sebaik apapun kita tidak ada di bisa bantu. Fakta ya. Nah orang pragmatis tuh selagi mereka bisa membantu, mereka suka membantu biasanya gitu. Apapun itu, karena mereka
lagi-lagi kembali ke tadi ya, mereka pengen menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar. Untuk menjalin hubungan yang baik, mereka tidak selalu menunjukkan dirinya yang ekstrovert, tidak selalu menunjukkan dirinya yang introvert juga. Mereka nggak mikir itu, mereka mikirnya bagaimana makna hubungan dengan orang lain itu harus tetap terjaga. Makanya mereka nggak suka perselisihan, suka mudah diatur. Itu tadi ya, kembali ya, karena mereka nggak pengen konflik, mereka akhirnya manut-manut saja ya. Disuruh nguras laut ya mereka ya. Orang-orang pragmatis. Suka mengalah demi kebaikan, pragmatis banget, cenderung dingin. Nah itu. Tapi tidak semua ya, kalau dingin ya. Ada beberapa saja. Selanjutnya kekurangan dari seorang pragmatis adalah kalau kekurangan ini nggak terlalu banyak pragmatis. Di sini bisa kita lihat ya kekurangan pragmatis. Nggak enak. Kekurangan pragmatis di sini ada yang pertama cenderung mengundang masalah karena tidak enak dengan orang lain. Itu pragmatis banget teman-teman ya. Karena bagaimanapun dia pengen menjadi hubungan yang baik, cenderung penakut. Nah itu. Tapi ini tidak semua ya. Ini hanya sebagian saja cenderung penakut. Ini hanya sebagian saja. Mudah khawatir dan sering menyalahkan diri sendiri. Inilah alasan mengapa seorang pragmatis itu ada kecenderungan ke dalam ke arah sisi introvert, karena mereka terkadang mengalami gangguan batin. Poinnya oke. Nah, jadi setelah kalian memahami 4 tipe kepribadian, kita akan mencoba mengidentifikasi ya teman-teman ya. Kita akan mencoba menebak kepribadian kita lebih cocok ke yang mana dari 4 itu. Silahkan sama kayak tadi buka slido.com. Silahkan buka slido.com lagi. Ya, langsung diketik ya. Kodenya ada di depan. Di sini kita ingin tahu nih ya. Kita ingin tahu teman-teman kelas A itu rata-rata ada kecenderungan ke arah tipe kepribadian yang mana kira-kira? Kodenya 3078569. Silakan kita melihat rata-rata dari kalian ke arah mana ini? Ya, pragmatis pemimpin ya. Oke, sanguinis mulai beranjak. Oke, pragmatis pemimpin. Silakan kepribadian kalian ya teman-teman ya. Oke, pragmatis, sanguinis, melankolis masih salip-salipan ya. Koleris ini masih terbenam. Pragmatis masih memimpin, oke, terus. Oke, pragmatis masih tinggi. Lagi-lagi silakan juga berdasarkan kepribadian kalian ya. Karena identitas kalian dalam mungkin saya tahu. Ya terus, ya pragmatis masih memimpin, sanguinis, melankolis masih. Oh ini koleris sudah mulai ada ya. Oke, ayo pragmatis masih memimpin. Kedua melankolis, ketiga sanguinis, dan keempat koleris. Oke. Masih ada yang menjawab? Ya.
kurang 4 lagi, oke. Masih ada 3 lagi mahasiswa yang belum dijawab. Apakah bingung atau ada kepribadian lain? Tidak ada ya. Jadi harus pilih dua-duanya. 3 lagi mahasiswa yang belum. Sama Pak. Bisa bisa. Sudah ya. Ayo teman-teman. 3 lagi. Kalian bingung apa gimana sebenarnya? Gak bingung kan ya? Ya, ayo 3 lagi. Siapa? Oke, saya hitung sampai 5. 1 2. Oke, 1 mengetik. 3. Oke. Ada yang berubah? Ada yang berubah kepribadian ya? 4. Oke, kita tutup ya. Oke, di sini yang paling oke nambah 1 lagi. Ya. Di sini ternyata yang paling memimpin itu plekmatis teman-teman ya. Plekmatis yang paling memimpin karena mungkin siap apa ini? Siap dikirim ke Palestina. Siap ini ya, siap menjalin hubungan yang lebih baik. Tidak suka konflik, suka perdamaian. Oke. Melankolis ini, oke, ada beberapa introvert yang teliti ya, analitis orangnya. Sanguinis, oke, extrovert. Berarti rata-rata dari kalian introvert ya? Iya. Tapi bukan extrovert. Mas koleris kok gak ada, kok sedikit yang milih. Tapi di sini ada ya, ada yang milih koleris ya. Berarti ada tipe-tipe koleris pemimpin di tengah-tengah kalian. Kita berikan aplaus semuanya. Oke. Selanjutnya baik rekan-rekan sekalian, ini sudah dibagi per kelompok ya ini ya. Ada kelompoknya masing-masing ya? Ada berapa kelompok? Mungkin gini ya teman-teman ya. Sekarang saya pengen membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Ya, karena kita akan ini ya. Selanjutnya yang akan kita kerjakan itu adalah kita akan menganalisis akan menganalisis kasus karena mungkin yang tokoh yang paling sangat familiar bagi kita itu adalah presiden kita Prabowo Subianto ya. Jadi kita akan menganalisis dari Bapak Prabowo kira-kira Bapak Prabowo ini memiliki kecenderungan kemana? Nah, gini ya teman-teman ya. Kita bisa mengerjakan secara berkelompok. Saya bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. 3. Mulai, mari berhitung ya. Sudah hitung. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan.
tugas kalian, silakan kalian analisis. Karena kita analisis kasus, kita melihat dari sosok Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ini kecenderungannya letaknya ke tipe kepribadian yang mana? Nah, tapi gini ya teman-teman ya. Gini ya. Kalau misalnya sebagian misalnya ada di tipe A, sebagian ada di tipe B, tidak apa-apa. Itu disampaikan aja. Karena terkadang ada beberapa orang itu yang tidak selalu ada di tipe A, tapi ada juga sifatnya cenderung ke B juga, ada di C juga, ada di B juga, gitu ya. Jadi disampaikan semua ya, kalau misalnya ada di beberapa tipe kepribadian. Silakan, ada waktu kurang lebih 15 menit untuk kerja kelompok dan mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan. Ini kalau ada dari sini coba dari mana? Apa? Ya. Orang ini terbanyak apa kira-kira? Dari pakai kayak belum ya, itu makanya kalau polis nyampaikan kasih waktu dulu gak sih? Boleh ya. Dia sudah bersama. Ini yang yuk. ya udah di sini. Kayak misalnya saya, beliau itu adalah koleris, bisa 4 Bapak. Ya. Ini kita sama. Oh ini apa gimana Pak? Kita sebutin misalnya satu kepribadian atau kita seperti yang saya katakan tadi, bisa menyebutkan dua jenis kepribadian atau tidak boleh. Yang penting itu cocok. Kita analisis ya nanti. Kecocokan itu dari segi apanya? Itu harus dijelaskan. Oh, pragmatisme. Sudah selesai? Oke. Kita terbatas ya. Udah lupa. Ada yang ketinggalan. dari Sisi sebentar. Ini koleris. menghasilkan Prabowo ya aku mengalami sehingga bisa melihat berbeda yang itu juga ada gimana ya pertama bilang ya pokoknya dua bilang Berarti itu ya. jadi kalau paling
tapi dengan polisi tidak boleh. Ya kan beda-beda berorang. Kalau pasangannya boleh. Apa? Kalau pasangannya boleh. Dua ada. Koleris sama melankolis. Berarti di sini koleris ada 12 dan melankolis ada 4. Diterima melankolis. Alasannya? Ya. Kalau melankolis itu juga masuk sisanya. Beliau juga kelihatan itu kayak friend aja gitu loh. Wajahnya tuh kayak ya udah gitu-gitu aja kayak ada yang ketawa, gimana enggak gitu. Jadi yang kayak introvert aja kayak itu enggak sih. Iya, dia itu di kekurangan melankolis itu ada kurang tegas dan bisa dilihat dari keadaan kemarin itu kan kita gak ada yang tahu gitu ya. Dia itu kurang tegas buat menceritakan buat dia jadi sama pelatih Semuanya masuk. Iya. Kalau bisa kita semua sebenarnya punya di satu. Tapi jadi gini guys, kalian boleh pilihnya ya. Ini kan pikir karena ada kalian memang ciri-ciri tadi kan. Cuman memang dari ciri-cirinya yang mana paling dominan. Itu karena setiap kita sebenarnya punya di empat itu. Jadi tapi tengok yang mana paling dominan. Kayak itu juga kalau kalian mau. kalau yang dominan itu pasti koleris. Soalnya kan jiwanya Tapi kalau di bagian kekurangannya itu nggak masuk. Kan koleris. Apakah sudah? Sudah belum? Nanti kita nyebutinnya. Oke, silakan. Oh ya, ini tadi bilang apa? Di apanya ya? Di apa? Kekurangannya. Jadi kepribadiannya itu dilihat dari kekurangannya aja. Karena kekurangan itu nggak semua orang. Misalnya kamu kepribadiannya misalnya kamu kolerik nih, tapi kamu emang orangnya emang bagus. Terus bisa kamu apa sih namanya itu meminimalisir kekurangan itu. Ada yang kayak gitu. Nggak semua kekurangan itu paling di orang itu. Nggak semua orang koleris itu kekurangannya ada yang Iya, kayak misalnya dia sanguin, tapi dibilang sanguin itu orangnya cepat-cepat. Ada juga yang enggak. Ada yang Jadi emang. kalau melihat dari situ udah ditolak. tinggal menolak koleris aja. Tapi emang dari pot udah koleris kok ya. Melankolis itu mungkin apa namanya? Bagus ya. Iya, teman-teman. Karena emang ada beberapa yang kelebihannya yang masuk kan. Pribadi kombinasi melankolis. Alasannya yang koleris. Kayak rasa-rasa. Kan ya. Sudah ya? Semua ya? Mungkin satu anak satu. Kelompok 3 sudah? Pak, ada lagi Pak. Kelompok ya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah ya? Oke, kelompok 1 sudah semuanya. Ini yang kelompok 2 kelompok 3 iya, baru nampak maksudnya. Ayo kelompok 2, kelompok 3. Koleris apa?
gratis. Nah, dari itu kita akan melihat nih hasil diskusi kalian masing-masing berdasarkan apa yang sudah kalian diskusikan tadi tentang Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Nah, jadi kita bisa mulai dari kelompok 1 yang kayaknya udah siap terlebih dahulu ya. Oke, sama perwakilan representasi di tempat aja begini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau memberikan jawaban dari hasil yang sudah kami diskusikan. Analisis kepribadian dari Presiden RI Prabowo Subianto yaitu kami menulis 2 kepribadian, yang dominan yaitu koleris dan yang kombinasi melankolis. Alasannya, yang koleris karena jiwa kepemimpinan yang membuat beliau meraih jabatan sebagai Presiden RI dan sebelum itu meraih berbagai jabatan sebagai Jenderal TNI, Menteri Pertahanan, dan Ketua Umum Partai. Dan yang alasan melankolis karena sifat perfeksionis dan teliti yang mendorong jiwa kepemimpinannya dalam kepribadian koleris. Sudah? Dan pantang menyerah. Sudah, kita berikan aplaus semuanya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 atau 3? 2. 2. Ya, silakan. Siapa? 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 2 hasil analisis dari kepribadian Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto memiliki kepribadian yang koleris karena memiliki kepribadian yang cukup keras dalam mengambil keputusan. Bapak Prabowo juga memiliki jiwa leadership, suka mengaku dan suka memerintah, juga tidak mudah menyerah. Itu hasil dari diskusi kelompok 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan semua ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Baik, kami akan menjelaskan tipe kepribadian seorang Bapak Prabowo menurut diskusi kami. Kami memilih 2 tipe kepribadian. Yang pertama itu adalah koleris, yang dimana lebih mendominankan hasil voting kami. Ya, kami memilih koleris dikarenakan seorang Pak Prabowo memiliki background militer, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki background bangsawan, dan beliau juga seorang aktivis di partai-partai. Dia juga bersifat analitis dan logis, tangguh dan tidak mudah menyerah, dan dapat kita lihat dari perjuangan dia untuk menjadi seorang presiden yang dimana dia sempat gagal beberapa kali, dan juga dia juga orangnya ambisius. Dan kami memilih melankolis juga karena beliau memilih sesuatu dengan penuh pertimbangan dan strategis dalam mengambil langkah-langkah politik. Oke, kita berikan aplaus. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat ya teman-teman ya, kalau kita melihat sekilas dari beberapa analisis teman-teman, saya rasa kemampuan analisis kalian juga sudah lumayan ya, karena memang untuk menganalisis sosok, terutama orang yang familiar di tengah-tengah kita, orang nomor 1 ya, Bapak Prabowo, Presiden RI, itu tidak semudah kita menganalisis orang-orang dekat kita. Terkadang kemampuan analisis kita terhadap sosok orang yang populer itu dilihat juga sejauh mana kita bisa mengamati bagaimana Bapak Prabowo selama ini ada di media sosial. Itu mungkin menjadi bahan kita semua ya untuk melihat analisis kepribadian. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin sekarang kita bisa ke depan semua ya. Kita kembali, kita ke depan lagi.
pada materi yang saya sampaikan. Yang ketiga, yang tertib semuanya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, kesimpulannya dari materi yang kita pelajari, kita harus melihat kepribadian manusia itu berbeda-beda ya satu sama lain. Jangan sampai kita melihat kepribadian manusia itu sama. Kita harus bisa membandingkan tipe-tipe kepribadian yang dimiliki oleh manusia, dan juga secara umum kita bisa mengatakan bahwa kepribadian manusia ini terbagi menjadi 4. Ada sanguinis, koleris, flekmatis, dan melankolis ya. Dan juga setiap individu bisa memiliki lebih dari satu tipe kepribadian yang berbeda. Seperti yang sudah kita analisis bersama pada diri Bapak Prabowo tadi ya. Kita menemukan banyak sekali tipe-tipe kepribadian yang dimiliki oleh Bapak Prabowo. Tidak hanya satu tipe kepribadian, tapi bisa 2 atau 3. Ya teman-teman ya. Jadi ini terakhir. Sebelum ini kita ada quiz sebentar ya teman-teman ya. Kita ada quiz sebentar. Silakan persiapkan kertasnya. Silakan persiapkan kertasnya. Kita akan melihat sejauh mana kita memahami apa yang sudah kita pelajari selama ini dari tadi sampai sekarang. Kita ada quiz. Silakan. Silakan dikerjakan ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari dari tadi, silakan kalian kerjakan 2 soal kuis di depan ini ya. Yang pertama, jelaskan tentang kepribadian sanguinis. Yang kedua, bandingkan perbedaan antara 4 tipe kepribadian yang sudah kita pelajari. Jawab singkat saja ya. Silakan sambil dikerjakan. Soalnya tidak perlu ditulis. Ditulis boleh, nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Langsung dijawab aja. Jangan lupa kasih nama ya. Jawab singkat saja. Oh, ini ada yang presentasi ya teman-teman ya, kelompok 1 ya. Siapa kelompok 1 di sini? 1, 2, siapa lagi? 3, 4 orang ya. Nanti mungkin setelah pertemuan ini kita bisa. Ya, silakan dikerjakan. Kuis, jawaban singkat saja ya. Kuis ini ada untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari dari tadi ya teman-teman. Jadi apa-apa yang sudah kalian pahami silahkan dijawab sesuai dengan pertanyaan ini. Jadi kalau kalian sudah menyimak materi dari tadi, saya yakin kalian juga tidak akan kesulitan untuk menjawab soal ini ya. Singkat aja ya, nggak perlu panjang-panjang. Yang penting kalian tahu intinya gimana. Sudah? Singkat aja.
sudah? Tentunya terbatas ya. Jawab singkat saja. Yang penting dulu poin. Sudah ya? Kuisnya sudah. Kayaknya ada yang sudah ini. Baik, silahkan dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan ya. Jawab singkat aja berdasarkan pengetahuan kalian. Silahkan dikumpulkan di ketua kelas ya, atau di kontik Mas Isyam. Silahkan dioper-oper, biar gak usah jalan, gak apa-apa. Dioper-oper aja langsung. Ayo, yang belum. Ayo. Langsung dioper-oper ya. Oke, baik, sudah teman-teman ya. Jadi ini ya. Ini adalah sumber bacaan kita. Tolong perhatikan di depan. Ini adalah sumber bacaan kita, teman-teman ya. Ini adalah sumber bacaan kita. Jadi kalau rekan-rekan pengen tahu lebih lanjut tentang 4 tipe kepribadian tadi, silakan beli bukunya Personality Plus. Buku Personality Plus. Ini lengkap di sini ya. Ini sangat lengkap banget tentang pembahasan tentang 4 tipe kepribadian tadi. Bukunya kecil, bahasa Indonesia kok, bukan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Karya Steve Tower, Personality Plus baru aksara ya, intinya ya. Di sini sangat lengkap banget ya teman-teman ya. Baik, kita sudah sampai pada penghujung perkuliahan ya rekan-rekan sekalian ya. Kita sudah sampai pada penghujung perkuliahan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada. Yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada. Ya, silakan Bapak. Iya. Oh iya, melankolis Pak. Iya. Kan itu cenderung perfeksionis ya Pak. Iya. Apakah melankolis ini tuh Pak punya cenderung bisa mendekati ke OCD ya Pak? Kalau kita ambil dari perfeksionisnya, keduanya sama-sama ciri yang sama ya Pak. Tapi secara umum tentu sangat berbeda. Kalau koleris itu jenis kepribadian, tapi kalau OCD kebanyakan lain ya. Jadi kalau memang di beberapa ciri dari OCD salah satunya perfeksionis, tapi kita tidak bisa menyimpulkan dari perfeksionisnya saja ya. Kita juga harus melihat secara utuh, secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan kita tidak bisa menyamakan antara koleris dan OCD. Karena koleris itu orang normal, itu hanya tipe kepribadian saja. Tapi OCD itu gangguan kepribadian. Nanti kalian akan belajar tentang OCD di mata kuliah psikopatologi ya. Ada beberapa yang tahu. Ada lagi pertanyaan? Saya. Ya, nggak apa-apa. Tipe kepribadian itu bisa berubah atau tidak?
bisa, teman-teman ya. Tipe kepribadian manusia itu bisa berubah, tapi sifatnya kepribadian itu rata-rata permanen ya teman-teman ya. Permanen tapi masih bisa diubah. Artinya apa? Mayoritas kepribadian manusia itu banyak yang bisa menetap. Meskipun kita bisa mengubahnya itu kadang sulit, tapi itu masih bisa. Faktor apa yang bisa mengubah? Yang paling berpengaruh itu adalah faktor pertemanan, lingkungan sosial. Ini yang paling banyak mempengaruhi kepribadian kita. Kita banyak berubah kepribadiannya gara-gara faktor lingkungan sosial. Kita contohkan aja yang anak pesantren, misalnya ya, dulu sering bergabung dengan orang yang ahli agama, gitu. Sehingga sikap dan perilakunya juga lebih mengarah ke agamis atau positif. Tapi ketika sudah keluar, dia circle pertemanannya lebih kepada orang-orang yang non agamis misalnya. Itu jelas sangat berpengaruh terhadap kepribadian. Jadi seperti itu ya, banyak. Bahasa apa namanya? Ya, kafara. Kafara. Kafara Ramadan dan Saudara. Kafara banyak. Ika. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas waktunya hari ini, atas perkuliahannya. Semoga yang kita peroleh semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa lebih dan lebih dalam membandingkan kepribadian manusia berdasarkan tipe-tipenya ke depannya ya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa masing-masing di dalam keyakinan kita masing-masing ya, dalam hati kita masing-masing, dengan harapan semoga yang kita peroleh semoga bermanfaat dan bagi kita dan bagi orang lain. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing.